Kita lanjutkan dialog corporate action pagi ini bersama Direktur Sawit Sumber Masarana, Iyap Hartono. Pak Iyap, Anda melihat dukungan pemerintah terhadap industri kelapa sawit sejauh ini seperti apa? Dukungannya sangat memuaskan, sangat-sangat suportif ya. Dalam kondisi Eropa meng-create isu atas sawit-sawit dari Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan B20, B30, B40. Ya, itu biodiesel program sangat membantu dari segi demand di Indonesia. Ya. Peran Anda sendiri, Pak, dalam di asosiasi sawit selama ini? Kami salah satu member, ya. Walaupun kita nggak terlalu aktif, tapi kita member karena kita serahkan semua itu keputusan di asosiasi saja. Karena visi mereka tidak jauh dengan visi-visi pemain sawit di Indonesia. Baik. Saat ini masa pandemi semuanya masih serba sulit, tapi kalau kita melihat tantangan ke depan, tantangan besar dalam perdagangan sawit, masih ada sejumlah tantangan, hambatan misalnya dari pasar Eropa. Seperti apa manajemen, seperti apa Sumber Masarana menghadapi tantangan itu, menyiapkan tantangan itu? Jadi Mbak Nastiti, kita tidak boleh komplain, kita harus main play by the rule, ya. Jadi SSMS TBK ini sudah 80% mencapai RSPO, ya, itu standar internasional untuk semua pemain sawit kalau mau masuk ke pasar global, kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Dan kita juga anticipate bagaimana kalau kita itu main sawit, growth-nya ya segitu-situ aja. Jadi kita harus ada aktivitas new planting, ya, kita akan melakukan new planting untuk menambahkan areal production, dan kedepannya juga kita harus mengantisipasi inorganic growth, kurang lebih gitu. Kalau pasar tetap ada. Pasar tetap ada, termasuk pasar Eropa? Ya, yang kita perjuangkan. Gini, yang penting kita produce produk yang terbaik. Ya, pasti ada demand-nya, maupun Eropa maupun negara manapun tetap harus ada. Ya, produk kita harus terbaik lah dari segi kualitas. Pasar terbesar kita di mana aja sih, Pak, sekarang? Saat ini SSMS jual lokal, ya. Nanti produk-produk downstream-nya baru dieksporkan, kurang lebih kayak gitu. Diekspor kemana saja, Pak? Kalau downstream ekspornya banyak tempat, Mbak. Tapi SSMS TBK produknya hanya sampai ke CPO. Ya, nanti downstream yang produce CPO itu jadi oleo dan olein baru diekspor ke luar negeri. Ya. Baik, luar negeri itu dilakukan. Luar negeri itu asumsinya termasuk pasar-pasar Eropa dan pasar-pasar Eropa, kebanyakan negara-negara di Eropa, bukan begitu, Pak? Mungkin saat ini downstream pun yang beli, yang kedengeran ya mungkin yang beli Cina, ya India dan lain-lain. Oke. Kalau kita bicara kelapa sawit Indonesia, kelapa sawit secara general. Tahun lalu Belanda juga membantu pemerintah Indonesia untuk sertifikasi produk kelapa sawit agar diterima luas di pasar Eropa dan negara-negara lain. Sejauh mana Anda mengetahui terkait hal ini dan efektivitasnya seperti apa? Yang saya bilang, produk kami tetap sesuai standar internasional. 80% sudah RSPO ya. Cuma kita tetap jual ke lokal karena kita mau fokuskan ke operation saja. Ya, nanti biar pembeli kami yang ekspor produk kami ke luar negeri, kurang lebih kayak gitu. Baik, kalau untuk rencana aksi korporasi ke depan seperti apa, Pak Iyap? Yang tadi saya sudah bilang, kita akan fokus ke new planting, itu tidak banyak, hanya paling sekitar 5.000 hektar dalam setahun 2 tahun, tapi kita akan fokuskan ke inorganic growth, ya. Inorganic growth meaning menambah luas tanaman, dan juga ada possibility kita mengexpand ke downstream, kurang lebih kayak gitu, Mbak. Baik, terakhir Pak Iyap, bagaimana kemudian manajemen meyakinkan para pelaku pasar jika saham SSMS ini masih menarik, masih atraktif? Yang tadi saya sebutkan, saham itu adalah market forces, ya. Tetap market forces akan melihat ke kinerja dan operation dan angka-angka yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan TBK seperti kami. Jadi mau nggak mau kita harus fokuskan ke operation dulu, Mbak Siti. Kalau operation bagus dan saya bilang kita bisa manage dan control cost, itu pasti mengakibatkan bottom line yang lebih baik. Nah, itu yang kita harapkan bisa meng-create positive sentiment di pasar. Dan secara fundamental memang perusahaan bagus sehingga itu juga bisa mendongkrak atau bisa mendukung harga sahamnya sendiri.
Sangat bagus karena yang saya bilang SSMS itu unik. 90 hektar semua di Kalteng, 80 hektar itu tidak jauh dari kantor pusat, ya 1,5 jam dari kantor pusat. Jadi dari segi kontrol itu sangat mudah. Baik, ya. Semoga proses produksi kelapa sawit Indonesia secara keseluruhan bisa memenuhi prinsip sustainability dan juga ramah lingkungan supaya bisa bersaing lebih bebas di pasar Eropa. Pak Yap Hartono, terima kasih atas waktu Anda telah bersama kami pagi ini di Corporate Action.